Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur karena begitu besar kasih Tuhan buat kita. Kita boleh ada di hari ini yang pertama di bulan April dalam keadaan yang tetap dan terus diberkati Tuhan. Sebab itu, ketika kita ada di tempat ini, biar kita terus mempunyai satu kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami terus percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terus akan memimpin kami. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami, sehingga setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ibadah kami saat ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kami memotorkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang mengikuti ibadah baik di tempat ini maupun yang mengikuti melalui online, kami percaya sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan menikmati berkat-berkat dalam pujian penyembahan kami kepada Tuhan, dan lebih kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pakai merapi kami semua. Hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Tuhan, urapi dengan kuasa otoritas Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Segala gangguan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja, mengganggu setiap hidup kami, mengganggu setiap sarana prasarana yang kami pakai dalam kami beribadah. Dengan sehati kami tolak kuasa iblis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya izinkan kuasa-Mu bekerja di tempat ini, dan kami akan menikmati Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya kami yang datang dengan berbagai persoalan, pergumulan, kami percaya kami pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kita terus mereka dengan kuasa-Mu, jemaat yang dalam perjalanan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempersiapkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Kami buka tabiskan ibadah kami saat ini dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau mati bagi kami, darah-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan.
pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situlah aku pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah mengikat yang siap bersorak berglori bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Api kemuliaan turun dari Tuhan.
kami bangkit di akhir zaman ini, kuat di dalam Tuhan, karena masih banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Dan ini kami Tuhan, pakailah hidup kami lewat firman-Mu yang kami akan terima sebentar. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di
kami membuka hati untuk firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sebab itu kami berdoa, Engkau pakai dan urapi, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu dalam hidup kami, sehingga firman-Mu boleh masuk, tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu itu yang akan terus memotivasi kami supaya kami lebih lagi di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu dan membawakan korban persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Salam sejahtera. Saudara, saya pegang merah begini. Jadi sebelum saya bawa saudara dengar firman, ini namanya stola. Stola, dan kami semenjak di Mukernas sebetulnya sudah dari tahun lalu tidak salah. Ada keputusan dari organisasi. Kami kalau memimpin di sakramen tertentu. Kalau perjamuan ini termasuk sakramen. Pernikahan itu satu sakramen, dan memimpin ini. Kedukaan juga bagian dari sakramen. Kami diwajibkan saudara memakai stola. Jadi mohon maaf, selama ini saya juga tidak pakai. Dan beberapa waktu lalu ada yang tanya saya, Bapak kan pemimpin di organisasi. Ya, karena kita kan disiarkan di YouTube ya. Jadi apapun saya khotbah nggak pernah pakai stola. Jadi mereka memperhatikannya ternyata. Jadi saya bilang saya memang waktu itu belum beli. Jadi kemarin saya pesan di online dan saya beli dan saya harus pakai. Jadi supaya bukan cuma saudara nggak ada pengaruh apa-apa gitu saudara. Tapi ketika di organisasi mereka lihat saya adalah bagian dari organisasi, kalau saya pemimpin, bagian dari kepemimpinan, jadi mereka bilang Bapak pemimpin kalau nggak pakai stola. Jadi saya pakai ya. Jadi ini supaya saudara tahu dulu. Jadi saya mesti pakai ini. Kadang-kadang nggak enak kalau saya pakai itu sudah miring, lihatnya kurang baik. Tapi nanti berikutnya mesti pakai peneliti. Ya oke, itu saja supaya saudara tahu ya kenapa saya pakai stola itu, karena memang bagian dari aturan organisasi. Jadi saya pakai ini kalau minggu cuma perjamuan ya, hari biasa tidak. Oke, mari kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Dan kita masih menjelaskan visi misi gereja kita. Jadi visi misi sudah tertulis saudara, tapi kalau itu hanya sebuah tulisan tanpa dijelaskan, saudara tidak akan memahami sama sekali. Tapi ketika saudara memahami, ya baru saudara akan mampu melakukannya. Dan kita sudah membahas visi kita, ya, dan visi kita adalah akan menjadi mempelai Kristus, karena status kita ini adalah sebagai tunangan Kristus. Dan itu tujuan kita, supaya kita semua akan menjadi mempelai Kristus. Dan misi kita telah membahas saudara tentang bagaimana menjangkau jiwa yang belum percaya. Ya, dan kita sudah bahas itu, dan kita sudah membahas juga menjangkau dalam misi itu adalah menjangkau domba yang hilang. Kita sudah membahas juga minggu lalu, dan kita sudah masuk pada pembahasan sekarang adalah tentang menjangkau domba yang tersesat. Nah, ini akan kita bahas sekarang ini ya. Mari kita bangkit berdiri, baik jemaat Tuhan di tempat ini, di lantai bawah, juga yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Kita akan baca 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga saja ya. Cara bacanya begini. Saya ayat 1, saudara ayat 2, ayat 3 kita bersama-sama ya. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Perikopnya ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Penguasa itu Yesus ya, ada di sini, karena yang telah menebus mereka, karena yang menebus adalah Yesus.
Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan kebijakan. Ayat 3. Bersama-sama, 1, 2, 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Ya saudara, bagaimana kaitannya dengan domba yang tersesat? Ingat domba ya. Domba itu berarti sebutan kepada orang yang sudah percaya kepada Yesus. Makanya disebut domba. Tetapi posisinya, kalau kemarin kita membahas hal yang sama tapi terhilang. Sekarang saudara, sebenarnya ada tingkatan berikut saudara, bahwa ada bagian domba selain yang terhilang, ada juga bagian domba yang sudah tersesat. Ya. Nah, makanya ini menjadi misi bagi kita saudara untuk menjangkau domba yang tersesat. Nah, domba tersesat itu saudara, dia tidak semerta-merta itu jadi sesat begitu. Tetapi dia dikatakan Alkitab ayat 1 berkata begini, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Jadi nabi-nabi palsu sudah ada dulu. Dari dulu sudah ada, dan juga demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu juga. Nah, jadi kalau saya lihat alurnya saudara, justru domba-domba tersesat dimulai dari nabi palsu atau gurunya, pengajarnya, begitu saudara. Pengajarnya mengajarkan sehingga di mana dikatakan pengajaran-pengajaran mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Jadi kalau gambarannya saudara, para pengajaran-pengajaran sesat ini sama dengan kalau saudara, saya mengilustrasikan saja saudara. Saudara kalau orang mau makan nasi, satu piring nasi, terus kasih satu tetes racun, ya itu sudah tidak akan lihat. Makan-makan tahu-tahu orang itu sudah kena racun. Itu saja. Jadi begitu juga bagaimana guru-guru palsu ini. Dia tidak semua saudara, dia akan mengajarkan itu palsu. Yang lain dia nanti dia akan masukkan di situ saudara. Dikatakan sini dia akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, oke, kita akan masuk ke sana melihat. Jadi urutannya biasa dari guru, ada guru palsu, nabi palsu, dan mengajarkan kepada domba-domba ajaran yang sesat atau dimasukkan. Bahkan dikatakan, bahkan nantinya mereka akan menyangkal siapa saudara? Penguasa, menyangkal penguasa dikatakan. Penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang telah menebus mereka? Yesus. Amin saudara. Dia akan sangkal, mereka akan sangkal itu. Jadi ajaran-ajaran itu akan membawa umat-umat Tuhan itu, domba-domba ini, supaya sangkal tentang yang menebus itu. Pribadi yang menebus itu disangkal. Itu tujuannya. Ya. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi tujuannya jelas juga. Baik guru palsu ini mengajarkan supaya tujuan pertama dia mengajarkan masukan pengajaran yang tujuannya pertama supaya sangkal penguasa yang menebus. Pada akhirnya orang itu binasa. Karena begini saudara, ketika seorang itu menyangkal si penebus itu Yesus, orang itu tidak bisa masuk surga. Sudah pasti saudara. Karena orang bisa masuk surga hanya melalui Yesus. Jadi tujuan dari penyesatan ini supaya dia menyangkal penebus itu. Nah, saudara mungkin berpikir begini, oh mungkin si penyesat ini bukan ada di dalam agama Kristen. Justru saya mau bicara ini adalah penyesatan yang ada di dalam agama Kristen. Ya, nanti saya akan kasih lihat saudara. Begini ya. Apa itu sesat dulu begini? Dia sesat itu tentu di dalam satu pengajaran seperti kita di GPDI ini. GPDI kita ini kan dia sudah masuk pada 101 tahun. Karena tahun lalu dia sudah genap 100 tahun. Ini masuk kepada abad kedua begitu untuk GPDI.
Jadi dia masuk pada abad kedua. Nah, kita punya ajaran di dalam organisasi GPDI. Dia punya doktrin pertama. Doktrin itu sebuah ajaran yang dibuat oleh sebuah organisasi, bukan hanya satu orang ya. Dibuat oleh organisasi dan diuji oleh para pakar-pakar. Kalau di dalam organisasi GPDI, ketika dibuat doktrin, setelah pengurus organisasi ini buat, mereka lemparkan, tapi dikumpulkan orang-orang yang mengerti, saudara, tentang doktrin kebenaran, dilemparkan kepada guru-guru sekolah Alkitab, dosen-dosen di teologi untuk uji dulu, ini salah apa tidak doktrin ini sebelum dipublikasikan kepada masyarakat GPDI, apatah lagi kepada secara umum. Nah, itu cara mengujinya, benar apa tidak doktrin kita. Dan selain ada di dalam organisasi sendiri, setelah itu dipublikasikan di internet. Nanti kita akan lihat feedbacknya. Ada tidak organisasi lain akan berkata organisasi GPDI punya doktrin itu sesat. Jadi itu cara mengujinya, ya. Dan kita sudah memakai doktrin ini sudah 100 tahun. Sudah 100 tahun lebih ya, 101 tahun kita menganut doktrin GPDI. Jadi dia memiliki 17 poin memang, tetapi kita menyebut ada doktrin-doktrin dasar. Doktrin dasar pertama itu adalah konsep ketuhanan. Bagaimana orang memahami ketuhanan itu tentang Tuhan. Nah, itu konsep utama justru itu. Ya, bahkan kalau membuat doktrin itu biasa poin pertama itu untuk bagaimana konsep ketuhanan kamu dulu. Jadi itu dulu. Kalau sudah salah, nah itu kalau sudah jadikan doktrin, tidak hanya dibilang salah, tapi itu pasti dibilang sesat karena sudah menjadikan sebuah doktrin. Oke, kita masuk dulu. Kita akan lihat, saudara, bagaimana kaitan dengan kita punya misi ini untuk menjangkau domba yang sesat. Jadi domba yang sesat ini sebetulnya, saudara, saya kasih contoh pertama begini, yang ada di dalam tubuh Kristen, ya. Itu pertama saksi Yehova. Saudara pasti sudah, oh iya itu pasti sesat. Nah, tentu kita harus berpikir, alasan kita akan berkata sesat, dari mananya? Kan begitu, saudara. Dari mananya? Ya. Nah, kalau saksi Yehova ini, bagaimana konsep ketuhanan mereka? Kalau saya perbandingkan, kalau kita memahami konsep ketuhanan kita, pertama mengenai pribadi. Pribadi Tuhan, kalau Tuhan secara tunggal, makanya Tritunggal kita. Tuhan itu secara tunggal seperti jabatannya. Dia memiliki, tetapi Tuhan ini memiliki 3 pribadi. Yang kita menyebut pribadi-pribadi ini kan adalah roh. Baik Bapa, pribadi roh, Anak pribadi roh, juga Roh Kudus adalah pribadi roh. Mereka adalah roh, 3 pribadi ini roh. Tapi mereka itu pribadi yang kenosis, perikoresis, Mereka ini adalah pribadi yang perikerosis, artinya bahwa dia pribadi roh, pribadi Bapa ini ada di dalam Anak, ada di dalam Roh Kudus. Demikian pribadi Roh Kudus ini yang adalah roh, ada di dalam Anak, ada di dalam Bapa. Tapi mereka punya pribadi. Pribadi punya perasaan, dia bisa bicara, dia bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Ini pahami dulu, ini pribadi bukan pribadi jasmani ya. Pribadi Tuhan itu pribadi roh. Demikian Roh Kudus juga, dia itu adalah pribadi yang ada di dalam Bapa, ada di dalam Anak, begitu. Jadi ketiga pribadi ini saling mendiami. Kita bilang perikoresis itu adalah saling mendiami. Nah, itu kita ya, doktrin yang kita gunakan tentang konsep Tuhan. Sekarang kita bandingkan dulu, saudara, supaya saudara bisa menemukan, oh, konsep kita ketuhanan begitu, konsep saksi Yehova itu bagaimana? Nah, konsep saksi Yehova itu adalah konsep di mana dia hanya punya satu pribadi, Tuhan itu Bapa. Baru si Bapa ini, dia menciptakan itu, Yesus itu, malaikat pertama. Jadi konsep mereka, Yesus itu diciptakan. Sementara kalau kita di sana, itu tidak. Memang 3 pribadi ini sudah ada dengan sendirinya. Tidak bisa menemukan. Memang dia ada dengan ada sendirinya, kata Alkitab. Kalau di sini, konsep ketuhanan saksi Yehova itu melihat Yesus itu ciptaan pertama. Pada waktu dia ciptakan, itu menjadi malaikat. Itu saksi Yehova ya. Jadi diciptakanlah Yesus jadi malaikat. Setelah itu Yesus itu berubah, turun ke bumi
malaikat ini masuk ke kandungan Maria, dia berubah, dia dapat tubuh. Nah, baru setelah itu baru jadi Yesus. Itu konsep mereka ya. Nah, setelah Yesus lagi sudah disalib dan jadi manusia, balik lagi dia jadi malaikat lagi. Jadi Yesus kan sudah di surga sekarang kan? Posisinya malaikat dia di sana. Nah, dari sini pertama kita sudah bisa melihat ini di dalam tubuh Kristen. Karena kalau saudara mau cek organisasi Saksi Yehova ini ada di bawah mana? Kita kan punya 5 agama nih. Kementerian Agama menaruh ada agama Islam, ada agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan begitu. Nah, sekarang Saksi Yehova di antara agama-agama ini di mana dia? Dia itu ada di bawah satu naungan dengan kita, Kristen, Protestan. Jadi otomatis di dalam tubuh Kristen Protestan itu ada namanya aliran yang sesat tadi. Dari mana mereka terjadi? Itu tentu mereka itu tadinya mereka ini orang-orang Kristen. Sehingga muncul nabi-nabi palsu, muncul pengajar-pengajar palsu, dia datang. Makanya saudara kenal Saksi Yehova sekarang mereka tidak bikin KKR mereka saudara. Tidak, dia akan datang ke rumah-rumah. Datang ke rumah-rumah di mana saudara bekerja atau datang di mall, saudara santai di mana, dia ajak diskusi. Dia tidak langsung bilang dia Saksi Yehova. Tapi saudara harus kenal ketika dia mulai mengajarkan tentang Yesus sebagai Tuhan, pertama dia bilang juga Yesus itu Tuhan. Tapi bukan Tuhan dalam konteks maha kuasa, karena Tuhan itu ditulis di dalam penulisan pertama Alkitab Perjanjian Baru kan menulisnya dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya menulis dengan kata kurios. Kurios bisa dimaknai dua soalnya saudara. Dimaknai dua tergantung konteksnya. Ketika kurios itu dimaknai kepada manusia yang dia adalah pemimpin, itu juga bisa dimaknai kurios sebagai pemimpin. Tetapi kurios bagi orang Yahudi yang berbahasa Yunani pada waktu itu, karena yang digunakan pada waktu itu adalah bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani ini adalah dulu Yunani itu berkuasa, terus dia menghelenisasikan semua orang wajib bahasa Yunani. Setelah itu Yunani berkuasa, Romawi kan datang, kalahkan Yunani, Romawi berkuasa. Nah, Romawi berkuasa sementara bahasanya sudah digunakan oleh seluruh kekuasaan Yunani pada waktu itu, dan sekarang diambil alih oleh Romawi. Nah, digunakanlah bahasa itu, sehingga bahasa Alkitab dalam Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Nah, makanya kita menemukan tadi namanya kurios. Kurios itu, kalau konteksnya memang bisa digunakan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bisa digunakan kepada manusia yang sebagai Tuhan. Nah, tentu bagi kita dalam iman, kita melihat Yesus kalau ditulis di dalam Alkitab, itu bukan konsep dalam kurios atau Tuhan kepada manusia. Tetapi konteks ditulis di sini adalah kurios dalam bentuk Tuhan. Itu bagi kita. Nah, kalau Saksi Yehova, dia juga akan memakai kata Tuhan. Kalau dia bilang Tuhan, itu bukan dalam konteks seperti pemahaman memaknai, seperti kita memaknai di dalam Alkitab Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau Saksi Yehova, kalau dia bilang pada saudara Tuhan, beda pemaknaannya. Dia akan maknai Tuhan dalam konteks manusia. Nah itu, ini kan bahaya nih. Makanya saya bilang tadi, ini penyesat ini saudara sekalipun dia khotbah Yesus itu Tuhan, belum tentu maknanya dia Tuhan Maha Kuasa. Ya, nah, oke, itu Saksi Yehova. Jadi dia mengajarkan Yesus itu ciptaan. Yesus itu pertama dia ciptaan. Kedua, Yesus itu diciptakan sebagai malaikat. Baru sebagai malaikat ini turun masuk kandungan Maria, baru jadi manusia. Nah, gitu. Setelah dia jadi manusia, balik lagi jadi malaikat lagi. Jadi Yesus intinya hanya diberi kuasa katanya. Nah, ini ya saudara Saksi Yehova. Makanya dari alasan ini kita berkata bahwa Saksi Yehova yang ada di dalam tubuh Kristen ini sesat. Itu alasannya. Karena apa? Karena konsep ketuhanannya itu adalah salah dan sesat. Ini saya mengajarkan sini, kenapa saudara? Karena sasaran utama Saksi Yehova itu Kristen, orang percaya. Mereka tidak akan berpikir, oh saya mau injili
agama lain. Tidak, mereka justru sasaran utama mereka itu kita-kita yang begini. Nah, makanya saya menyampaikan ini, saudara, bagaimana dari sisi kita memahami, punya pemahaman kebenaran yang benar, yang secara ortodoks dibilang ini adalah pemahaman yang benar, sehingga kita bukan saja hanya berapologet dalam arti kata mempertahankan kebenaran yang kita pahami, tetapi di dalamnya juga ada perintah Tuhan bagi kita untuk menjalankan misi, menjangkau domba yang sesat. Haleluya, saudara. Jadi kita bukan hanya sekedar, oh saya sudah tahu kamu sesat, tapi Tuhan justru suruh kita jangkau mereka, jangkau pengikut-pengikut saksi Yehova. Memang mungkin kalau saudara, pendetanya mungkin akan sulit bagi saudara sebagai jemaat, tapi minimal dalam pemahaman kita sudah mengerti. Oh, dalam Kristen juga kenapa Tuhan bilang menjangkau domba yang sesat? Karena memang ada yang sesat di dalam tubuh Kristen. Ya, itu dari saksi Yehova. Nah, selanjutnya lagi kita masih dalam ayat 1 tadi, saudara, tentang pengajaran-pengajaran sesat yang akan membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus. Nah, pertama, saksi Yehova pun sudah menyangkal. Dia menyangkal tentang penguasa ini yang telah menebus itu. Ada lagi, saudara, ini lebih dekat ke kita lagi, saudara. Kalau tadi secara umum dalam Kristen, ini ada lagi namanya aliran, ini Pentakosta. Kita biasa menyebut Pentakostalisme atau Oneness atau hanya satu nama. Makanya di dalam organisasi kita ini, saudara, dulu kalau ada gereja Protestan melihat gereja Pentakosta ini, itu cepat sekali mereka bilang ini gereja sesat. Ya, kita Pentakosta. Cepat sekali mereka bilang kita gereja sesat. Karena apa, saudara? Karena dikaitkan dengan Pentakosta. Makanya kita itu kalau memperkenalkan organisasi, kita tidak boleh memperkenalkan Pentakosta, kita perkenalkan Pantekosta. Ya, kita ini Pantekosta. Memang di dalam Alkitab, saudara, perayaan-perayaan itu memang ditulis dengan kata Pentakosta. Itu dalam perayaan ya, saudara. Tetapi dalam nama organisasi, sekarang ini, saudara, ditolong dengan media YouTube dan lain sebagainya, Facebook, itu orang-orang akhirnya yang gereja Protestan mulai memahami, oh ternyata gereja Pantekosta itu bukan digolongkan pada aliran yang Pentakosta itu. Mereka itu beda. Yang Pantekosta ini memang beda. Saya katakan tadi, kita punya doktrin sudah mau 101 tahun, saudara, sudah dipublikasikan untuk diuji, saudara, tetap saja kita punya doktrin dan doktrin yang benar. Ya. Nah, saya kembali lagi. Ada yang Pentakosta ini, yang dimana saya katakan kalau kita tadi saudara patok di sana ya, kita ini kan konsep ketuhanan ya, konsep ketuhanan yang kita imani sesuai Alkitab mengajarkan. Maka dalam Kejadian 1 ayat 26 Tuhan berkata begini, baiklah kita menjadikan. Tuhan yang bilang, Tuhan berbicara, baiklah kita jamak apa tunggal? Hah? Jamak ya. Tuhan bilang, baiklah kita. Yang menciptakan itu hanya pribadi Tuhan. Ya, hanya pribadi Tuhan. Sementara Tuhan berkata, baiklah kita. Jadi ingat, pribadi Tuhan dari sini saja kita bisa melihat dia bukan pribadi yang tunggal. Karena dia sudah berbicara, baiklah kita. Makanya kita, saudara, memahami bahwa pribadi Tuhan itu bukan cuma ayat itu, banyak sekali, saudara. Pribadi Tuhan yang kita imani dalam sebuah konsep iman kita di GPDI itu adalah 3 pribadi tunggal dalam kemahakuasaan, begitu ya. Itu pegang dulu itu. 3 pribadi tunggal dalam kemahakuasaan. Pribadinya adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tunggal dalam kemahakuasaan, satu hakikat mereka. Ya. Nah, kalau Pentakosta ini gini, dia kebalikan. Ya. Satu pribadi 3 peran. Ingat ya, saudara, 1 pribadi 3 peran. Kalau tadi kita 3 pribadi tunggal dalam kemahakuasaan, ya. Kalau ini 1 pribadi 3 peran. Contohnya begini, saya pribadi saya 1 nih. Saya pribadi. Sebelum saudara ini jangan salah sudah punya pikiran. Ingat pribadi Bapa, Anak, Roh tadi saya sudah bilang itu pribadi roh ya, tidak seperti kita jasmani ya.
Nah, ini saya balik lagi kepada Oneness atau Pentakosta. Dia satu pribadi tapi tiga peran. Seperti saya. Saya di rumah itu sebagai papa atau sebagai ayah atau sebagai suami pribadi saya. Satu pribadi saja, perannya saya sebagai ayah atau sebagai suami. Ketika saya ada di sini berdiri di hadapan saudara, peran saya sebagai gembala sidang. Saya pribadi yang sama, tetap satu pribadi ya. Jadi perannya sudah beda. Di sana ayah atau suami, di sini saya sebagai gembala sidang. Oke, hanya satu pribadi sudah dua peran. Ketika saudara, saya masuk ke kampus, saya mengajar, begitu. Pribadi yang sama, peran saya bukan lagi gembala sidang di situ, tapi sebagai dosen. Jadi satu pribadi, tiga peran. Nah, ini saudara akan menolong saudara tentu untuk ketika berhadapan dengan yang dimana hanya beda tipis sekali. Saudara akan ketika, dia kalau tiga pribadi, dia akan tetap bicara Bapa, dia akan tetap berbicara Anak, dia akan tetap berbicara Roh Kudus. Tetapi dalam konsep pemahaman ketuhanan itu adalah peran. Dia akan berkata tetap, oh haleluya, Tuhan Yesus baik, Roh Kudus baik, Bapa itu baik. Sulit kan saudara akan pahami? Sulit. Kenapa saudara? Karena dia akan menyebut tiga-tiga itu. Tetapi sebetulnya Oneness atau Pentakosta ini, dia hanya memahami satu pribadi. Sekarang begini saudara, apa bahayanya? Apa bahayanya ketika konsep ini dipegang bagi orang percaya? Coba lihat ayatnya tadi. Ayat yang pertama. Ini bahayanya ya, saudara. Perhatikan ya. Bagian terakhir saja. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Perhatikan. Berarti saudara, sebetulnya pemahaman ini dengan sendirinya, secara implisitnya tanpa terbuka maksudnya, di dalamnya itu sebetulnya telah menolak pribadi yang menebus. Kalau cuma satu pribadi, kan begitu. Kan dari awal Alkitab yang memberitahu memang penguasa alam semesta ini itu hanya tunggal, Tuhan namanya, itu jabatannya Tuhan. Tapi pribadinya itu ada tiga. Tunggal dalam kemahakuasaan, tapi pribadi tiga. Nah, di antara tiga pribadi ini, ternyata seperti Pentakostalisme ini mengajarkan, dengan sendirinya tolak itu pribadi yang menebus. Wah, ini bahaya loh saudara. Ini bahaya. Saudara, kalau tidak ada pribadi Yesus yang datang menebus, mau apapun kita nggak bisa selamat. Nggak bisa masuk surga tanpa pribadi ini. Saudara dan saya, itu kita ikut Tuhan. Kita itu masih ada pelanggaran firman. Pelanggaran firman tetap disebut dosa. Tetapi karena ada pribadi menebus, kita kembali disucikan oleh darah Yesus. Jadi tanpa ada pribadi yang menebus ini, saudara, tidak bakal ada orang bisa layak di hadapan Tuhan. Tidak ada, siapapun dia. Nah, sehingga saya katakan bahwa betapa sebetulnya Tuhan berkata ini ajaran yang berbahaya. Dia bisa masuk, dikatakan sini. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, dikatakan pengajaran sesat kenapa? Karena menolak pribadi daripada si penebus itu. Nah, ini saudara, ini ada di dalam tubuh Kristen. Bagaimana kita ketika kita mengetahui ini menjadi misi kita, yaitu menjangkau domba yang sesat. Haleluya saudara. Jadi landasannya ada tentu saudara, tidak hanya sekedar saudara bilang, oh itu sesat. Saudara punya pemahaman. Kenapa dia disebut sesat? Kenapa saksi Yehova disebut sesat? Karena konsep ketuhanannya salah. Bukan cuma salah, tetapi menghina Tuhan. Sebetulnya begitu. Dia menghina Tuhan. Masa Yesus itu Tuhan Maha Kuasa? Dia bilang itu malaikat diciptakan, kan begitu saudara. Nah, berikut lagi saudara tentang Pentakosta ini kan saudara. Kenapa kita bilang dia sesat?
Ingat ya, karena memang mereka sudah menjadikan ini sebuah doktrin yang menjadi pegangan mereka. Kita juga berkata Pentakosta ini sesat, saudara, dikarenakan mereka, saudara, ingat saja ya saudara, dikarenakan mereka itu bertentangan, saudara, atau berlawanan dengan pengajaran yang benar atau ortodoks tadi itu, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Pentakosta hanya mengajarkan satu pribadi, tiga apa saudara? Peran atau tiga manifestasi itu. Sehingga dengan sendirinya, kalau hanya satu pribadi, dia sedang menghina pribadi Tuhan Yesus. Dia sedang menghina pribadi Roh Kudus. Itu maksudnya, saudara. Ya. Nah, di sini juga kita harus melihat, saudara, bagaimana konsep ketuhanan yang ada di dalam tubuh Kristen itu, saudara. Konsep ketuhanan yang ada dalam tubuh Kristen, selain kita bisa melihat ada saksi Yehova, ada juga Pentakostalisme tadi, saudara. Nah, ada juga, saudara, tentu kita sempat juga melihat pengajaran juga, saudara, pengajaran yang ada ala mayor, ada ala minor. Ya, maksudnya adalah di sini ala mayor, ala minor. Jadi ada Tuhan yang lebih tinggi, ada Tuhan yang lebih rendah. Nah, sementara konsep pemahaman kita di dalam GPDI dan secara mayor juga, secara orang Kristen itu memahami pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus adalah setara. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Itu, ya. Sementara ini ada yang mengajarkan bahwa ini ada ala mayor, ada ala minor. Mayoritas, minoritas dalam arti gambaran saja, saudara, bahwa ada pribadi Bapa itu lebih tinggi dari pribadi Anak. Nah, ini juga hati-hati, saudara. Ini karena konsep pemahaman tentang ketuhanan. Tidak boleh sembarang ini, saudara. Tidak boleh sembarang. Karena ini tentang Tuhan. Nah, ini kita kalau memang melihat Alkitab sebetulnya sudah kasih peringatan. Justru yang akan mengajar ini bisa dia berkata dia itu nabi. Dia bisa berkata ini dalam 2 Petrus tadi berkata dia itu adalah guru-guru yang hebat. Tapi sebetulnya memasukkan, kata firman Allah, mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Nah, konsep pemahaman ketuhanan yang salah dan itu telah menjadi sebuah doktrin yang memang secara mayoritas akan berkata itu sesat ketika sudah menjadi doktrin. Karena kenapa, saudara? Karena ketika itu sudah menjadi doktrin, semua pengikutnya akan mengikuti doktrin itu. Berarti banyak orang akan tersesat. Dengan sendirinya saya bilang tadi bahwa orang ini juga berarti dia menghina tentang pribadi daripada Anak. Dan apatah lagi, saudara, ajaran ini hanya mengajarkan bahwa pribadi itu hanya dua, pribadi Tuhan. Pribadi Roh Kudus tidak ada. Dia hanya menyatu dengan Bapa. Nah, dalam konsep saya memberitahu bagi saudara ini sebagai jemaat Tuhan, saudara ketika melihat ini bukan berarti saudara akan mencela dia, berkata dia sesat. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah ketika kita menemukan domba-domba yang tersesat ini, Tuhan bilang jangkau, bukan dihina. Mengerti, saudara? Saya berbicara tadi memberikan dua pandangan. Ya, bagi saudara ini loh pandangan kita di GPDI menganut ini. Nih ada pandangan saksi Yehova seperti ini. Ada pandangan Oneness atau Pentakosta seperti ini. Ada pandangan lagi aliran yang baru, tahu belum namanya apa, saudara. Tapi pandangan seperti ini ada lagi. Nah, ketika kita melihat pandangan-pandangan mereka itu, sebagaimana kita punya doktrin yang sudah 100 tahun, belum ada orang yang coba bilang kita sesat. Karena itu doktrin kita anut itu sebetulnya doktrin mayoritas yang sudah ada dari dulu. Ya, sudah ada secara umum dipegang oleh, bisa dibilang sudah dari rasul-rasul. Ya, turun sampai sekarang. Yang saya bilang tadi ini kan ajaran-ajaran yang baru muncul sebetulnya, belakangan baru muncul. Ya, sudah di Saksi Yehova ya baru tahun 1900-an ini. Pentakosta juga demikian 1913 baru muncul, saudara ya. Apalagi yang Bapa dan Anak tidak setara. Nah,
itu lebih baru lagi, saudara. Nah, justru kita berpegang yang lama. Dan saya katakan tadi, apakah kita sebagai umat Tuhan berdiam seperti itu? Tidak. Justru Tuhan suruh. Tuhan suruh bagi kita menjalankan misi ini supaya menjangkau domba yang sesat. Ingat, mereka itu tetap domba, kata Tuhan. Amin, saudara. Mereka itu domba. Domba, supaya kita kasih tahu, supaya kamu balik di jalan yang benar. Ini karena ini konsep ketuhanan. Nggak main-main kalau konsep ketuhanan, saudara. Ya. Nah, dengan demikian, saudara, ketika saudara melihat hal-hal demikian, bahwa saudara sudah punya gambaran yang tiga contoh sebetulnya yang saya katakan tadi. Sebenarnya ada banyak lain, saudara, banyak pengajaran lain, tapi minimal kalau 3 contoh tadi saudara pegang, itu bisa saya katakan secara umum banyak domba yang sesat itu ada di situ. Jadi memudahkan saudara. Yang lain-lain ada 5 atau 6 saudara, ajaran pandangan-pandangan yang salah, itu terlalu sedikit pengikutnya. Saya bisa bilang begitu, terlalu sedikit pengikutnya. Jadi saudara harus ingat saja 3 contoh yang saya bilang tadi, itu akan membuat iman saudara akan kuat. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah disesatkan. Kedua, saudara, ketika saya memberi contoh tadi dan memberitahu ajaran-ajaran ini, saudara, ketika saudara terima itu ada ajaran begitu, cepat saudara akan langsung, oh ini salah nih. Salah nih. Ini orang ngajarin satu pribadi 3 peran. Nah, saudara langsung bilang ini salah nih. Kan begitu. Oh, ini orang ngajarin kok Tuhan itu ada mayor, ada minor nih. Nah, ini udah salah nih. Nah, gitu loh, saudara. Ya. Loh, kok ada yang mengajar Tuhan itu kok tadinya malaikat, kok jadi manusia, kok balik lagi jadi malaikat. Oh, dia udah salah nih. Nah, ini kan, dan ini saya bilang 3 ini, saudara, itu paling banyak sebetulnya dianut. Ya. Tapi bukan berarti mereka lebih banyak ya anggotanya dari Kristen, tidak. Tapi ini adalah orang-orang yang seperti kata 2 Petrus tadi, mereka yang terus bekerja, bahkan cara kerja mereka saya bisa katakan lebih giat daripada orang Kristen, saudara, bisa lebih giat. Coba kita cek, saudara, kita pernah bersaksi datang ke rumah-rumah mengajarkan konsep ketuhanan. Tuhan itu begini loh, Tuhan itu pertama dia adalah pribadi roh, dan dia memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang saling mendiami satu dengan yang lain, saling berkomunikasi 3 pribadi. Itu memang begitu, saudara. Nggak pernah mungkin kita datangin ke rumah-rumah orang. Tapi kalau saksi Yehova, waduh, saat dia tahu rumah itu, dia coba cek apa ada orang, dia pasti ketok, tok, minta buka pintu, minta konseling, nah begitu. Itu mereka lebih giat. Nah, ingat saudara, kita kembali bahwa tujuan satu sisi saya di sini, saudara, untuk pertama mengajarkan saudara, pertama punya pegangan kebenaran. Punya pegangan kebenaran yang benar. Setelah saudara punya pegangan yang benar, kita kan tidak boleh berdiam, saudara. Kita sudah punya pegangan iman yang benar, kita diperintahkan Tuhan. Oh, kita bukan hanya menjangkau jiwa yang belum percaya Yesus, tetapi kita juga harus menjangkau domba yang hilang. Kita sudah bahas minggu lalu. Tapi kita juga harus menjangkau domba yang sesat. Nah, domba yang sesat ini, yaitu tadi, saudara, semua mereka, organisasi gereja-gereja mereka, itu ada di dalam naungan Departemen Agama Kristen. Nah, gitu, saudara. Departemen Agama Kristen. Dan itu secara resmi. Bahkan pemerintah itu mengeluarkan izin bagi gereja mereka. Dan kita nggak bisa apa-apa. Makin sulit. Ya, dulu saksi Yehova nggak bisa dapat izin sama kita Kristen, menahan, tidak boleh. Kalau dia memang mau mendirikan gereja, keluar dari agama Kristen. Karena yang benar agama Kristen itu adalah memang dia mengaku Yesus itu Tuhan. Tapi ini kan tidak. Tapi setelah demokrasi ini, saudara, ya sudah diterima dan dimasukkan ke Kristen. Di Indonesia tidak mau tambah lagi agama lagi. Pokoknya cuma 5 ini. Jadi masukkan kemana? Di Kristen. Lebih leluasa mereka. Lebih leluasa untuk masuk ke, kami juga Kristen. Nah, gitu kan, saudara. Nah, hati-hati. Karena ingat, saat 2 Petrus tadi, dalam pasal 2 berkata, tujuan mereka mengajar sesat supaya kalau bisa dapat bukan cuma menyesatkan, kata Alkitab, tetapi mereka bisa membinasakan. Itu tujuan mereka.
supaya bisa membinasakan. Karena apa? Karena kalau sudah tidak percaya Yesus, pribadi Yesus, ya pasti binasa. Sekalipun dia sebut-sebut Yesus, tapi kalau tidak mengakui tentang pribadinya, dia bisa binasa. Ini prinsip utama, saudara, di dalam konsep mengimani tentang Tuhan, itu harus saudara pegang. Harus pegang, karena ingat, hidup kita ini ya tidak hanya di bumi, saudara. Hidup manusia ini semua kekal. Manusia tadinya tidak ada, tetapi ketika dia hidup, dia tidak pernah tidak ada lagi. Selalu ada. Pak, dia sudah mati, tetap roh jiwanya hidup. Setelah nanti dia akan bangkit, akan diberi tubuh. Pada akhirnya kekalnya di tempat mana? Ujungnya satu surga, satu neraka. Itu aja. Ya, nah makanya penting bagi kita, saudara, bagaimana kita bisa memahami tentang sebuah konsep ketuhanan sehingga kita bisa melihat, oh ternyata di dalam Kristen juga ada yang sesat, sehingga Alkitab berkata mereka itu domba tapi sesat. Ya kan, saudara? Kita kan juga domba kan? Domba. Tapi ingat, kita di sini, saudara, secara organisasi, saya tentu menyampaikan saudara, kita ini sudah ada di jalan yang benar, doktrin yang benar, karena saya bilang tadi, doktrin kita itu sudah teruji sudah 100 tahun, saudara. Dan apalagi kita, saya mengajar bagi saudara, kita ada YouTube-nya. Orang bisa cek, saudara, pengajaran di GPD Kota Istana gimana. Berani saya keluar dari doktrin, ini organisasi langsung panggil, kamu salah itu. Mau bertobat atau tidak, balik apa tidak, kamu nak keluar kamu. Nah gitu, saudara. Itu diawasi. Jadi GPD ini, saudara, pemimpin-pemimpin, justru yang paling mereka awasi doktrinnya. Jangan sampai menyesatkan jemaat, kan begitu, saudara. Jangan sampai. Nah, kembali lagi, saudara, bagi kita dikatakan firman Allah supaya kita harus berjaga-jaga. Coba kita lihat dulu, saudara, ya. Saya munculkan satu ayat dulu. Matius 18 ayat 12 saja, saudara. Mari baca sama-sama. Baik yang di lantai atas, lantai bawah, dan di rumah juga ikut membaca, ya. 1, 2, 3. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya apa? Sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor dan di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Jadi memang di perumpamaan, ya, maksudnya Tuhan mengumpamakan dengan konsep yang ada di orang Israel mengenai kehidupan sehari-hari mereka sebagai peternak domba. Dan mereka sudah terbiasa dengan pola ini. Oh, kalau ada yang sesat, dia mesti pergi cari. Nah, ini Tuhan menggambarkan bagi kita sekarang, saudara. Bagaimana kalau ada domba yang sesat? Tuhan bilang cari. Jadi memang pertama kita sudah tahu, oh ini sesat nih. Oh, saksi Yehova ini sesat. Oh, kita harus, tentu kita akan berkata memang ajaran itu sesat. Tetapi orang-orangnya, dombanya ini, kita harus punya hati. Tidak boleh membiarkan. Memang secara organisasinya dia, kita memang harus bilang itu sesat. Apakah Pentakosta dan lain sebagainya. Tetapi orangnya itu, kata Alkitab, dombanya mesti dicari. Orangnya. Kita harus ajarkan mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, ini menjadi misi kita, saudara. Menjadi misi kita, baik menjangkau domba yang hilang, ada juga domba yang tersesat. Ya, domba tersesat, sehingga saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, kita tidak hanya berkata begini, oh pokoknya saya sudah Kristen, saya sudah jadi jemaat, selesai. Kita harus punya hati itu. Kita harus punya hati di mana, oh saya harus menjangkau orang demikian. Percayalah, saudara, saudara mungkin ya tidak seperti saksi Yehova, ketok-ketok rumah, ketok-ketok, atau kamu sesat atau tidak. Tapi dengan sendirinya, saudara, pasti saudara akan ketemu dengan apakah dia sadar atau tidak sadar. Bisa saja kan kalau jemaat nih, jemaat sananya dia ikut saksi Yehova atau Wanes, dia kan taunya, oh namanya pendeta saya ajarkan begini, ya sudah saya percaya saja. Nah, saudara bisa kasih pandangan, oh ini pandangan yang salah, begitu. Saudara bisa sharing,
ajak dia. Makanya kita punya misi itu. Pada poin berikut kita akan bahas tentang saling mengajarkan firman dan mendoakan. Jadi saling mengajarkan dan mendoakan. Maksudnya di sana itu kita harus saling sharing, terus saling mendoakan. Nah itu yang akan menjadi kerja kita sebagai orang percaya, atau kita menjalankan misi yang harus kita lakukan sekarang ini. Kita lakukan sekarang tentang misi untuk menjangkau domba yang sesat. Ya, satu ayat aja, saya sudah lewat waktunya. Kita mau perjamuan soalnya. Tapi saya minta satu ayat lagi, kita baca tentang Daud. Mazmur 19 ayat 13. Kita lihat ini, kita baca ya. Bersama-sama lagi. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Di lantai bawah, di rumah juga bangkit berdiri ya. Mari baca bersama-sama. Ya, 2, 3. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak sadari. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih. Silakan duduk. Di bawah, lantai bawah silakan duduk. Di rumah juga silakan duduk. Memang saya mengatakan begini. Ini Daud ya. Memang kesesatan itu sulit untuk dipahami sebetulnya. Sulit. Pertama itu sulit. Tapi Daud pun berdoa supaya dia dibebaskan dari itu. Dan dibebaskan dari itu. Sehingga tentu bagi jemaat Tuhan yang saudara sudah jadi jemaat Tuhan di tempat ini, saya terus menjaga saudara baik dalam doa, dalam pengajaran firman, supaya jangan sampai ada yang tersesat. Karena kan keluar saudara pulang dari sini, saudara bisa berteman dengan siapa saja, cerita bisa saja dalam sharing-sharing rohani, atau ketemu saksi Yehova tanpa saudara sadari bahwa dia ini saksi Yehova. Tapi minimal ada pengajaran yang sudah membekali saudara dan saya. Ketika itu datang, cepat sekali saudara tahu. Cepat. Oh ini salah nih. Nah gitu. Ini salah. Ya. Oke. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan buat kita saat ini. Saya sudah masuk pada pengajaran misi kita, menjangkau domba yang sesat. Amin ya. Terutama kita bilang sesat itu karena konsep ketuhanannya sudah salah, ya, sehingga dan itu telah menjadi doktrin bagi mereka, sehingga itu sesat. Dan bagi kita tidak hanya membiarkan, justru Tuhan bilang kamu harus cari atau jangkau domba yang sesat untuk kembalikan mereka pada ajaran yang benar. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Petugas perjamuan kudus, lantai bawah silakan bangkit berdiri. Di rumah juga saudara siapkan roti dan anggur saudara. Maju ke depan yang bertugas perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami Bapa di sorga, Engkau mengasihi kami supaya kami tidak tersesat ya Tuhan, sehingga Engkau bekali terus kami dengan kebenaran-Mu. Engkau terangi terus hati pikiran kami supaya kami berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Roh Kudus, saat ini kami jemaat-Mu baik di tempat ini, di lantai bawah dan di rumah, akan masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat akan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kami, sehingga kami berada pada posisi orang yang benar-benar diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur akan terima tubuh dan darah-Mu. Engkau sucikan, kuduskan kami semua. Engkau ampuni setiap salah dosa kami, yang makan tubuh dan minum darah-Mu. Setiap kami Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kekuatan dosa dihancurkan, kutuk apapun dibatalkan oleh tubuh dan darah Yesus. Terima kasih, bahkan kekuatan-kekuatan jahat di alam roh dihancurkan oleh tubuh dan darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan duduk, bukan dengan barang panah.
Perjamuan kudus bagi kita adalah pertama, untuk menuntun kita mengingat akan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama, saudara. Yang kedua, dalam perjamuan kudus kita harus mengingat kuasa penebusan Tuhan Yesus terus berlaku sampai selama-lamanya. Kuasa penebusan Tuhan Yesus telah menghancurkan kutuk dosa. Kuasa penebusan Tuhan Yesus menghancurkan semua akibat dari dosa apapun, bahkan membatalkan kutuk apapun. Dan itu terus berlaku bagi kita. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Setelah saudara buka plastiknya, saudara pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman-Nya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Taruh tangan di dada saudara, terus berkata, tubuh dan darah Yesus sudah menyucikan saya. Tubuh dan darah Yesus sudah memerdekakan saya. Tubuh dan darah Yesus sudah menghancurkan kekuatan-kekuatan jahat apapun. Tubuh dan darah Yesus sudah menghancurkan semua penghalang-penghalang berkat bagi kita. Karena tubuh dan darah Yesus terus memerdekakan kita, tetap ada di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat tubuh dan darah-Mu bagi kami. Percayalah kami Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Tetapkan tangan saudara di dada. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, setiap kami yang datang saat ini. Engkau melawat kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan, kerohanian kami. Bahkan Tuhan, yang tertutup jalan Kau bukakan jalan. Yang berbeban berat Kau berikan Tuhan kelegaan. Kalau ada yang sakit pun Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, ia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terikat Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih. Kalau ada persoalan-persoalan pribadi, rumah tangga, persoalan dalam usaha bisnis, kami tetap percaya Tuhanlah sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu buat kasih lawatan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas.
dan seluruh petugas yang sudah melayani. Kita percaya apa yang kita sudah lakukan, Tuhan yang memberkati, bahkan memakai kita dalam melayani. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman, persembahan operasional dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA Digital 000937261639 dan kode bank 501 atas nama Aditya Smira. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke BCA 740-051-6574 atas nama Jemaat Gembala Sidal. Bagi jemaat yang sudah mentransfer dapat menginformasikan kepada Bapak Ibu Gembala untuk didoakan. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan untuk kegiatan sepanjang minggu ini, 2 puasa 3 hari mulai hari Senin sampai hari Rabu dilakukan di rumah masing-masing, dan jenis-jenis puasa dapat dipilih ya. Ada puasa Adam, Daniel, dan Esther ya. Ini bukan Ruth, Esther ya. Dan hari Rabu jam 2 sore itu sudah bisa bebas makan apa aja ya, bebas ya, tinggal dipilih mau yang mana. Dan ibadah komsel online melalui Zoom setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Dan untuk ibadah WSP online melalui Zoom juga setiap hari Jumat pada minggu kedua, 4, dan 5 jam 7:30 malam. Doa pagi online melalui Zoom setiap hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ibadah YMB atau pemuda remaja setiap hari Sabtu pukul 18.15 atau jam 6.15 sore ya. Dan kembali hari Minggu ibadah raya pertama jam 7, ibadah raya kedua jam 9, dan ibadah raya ketiga jam 5 itu di gereja, dan online juga di ibadah raya ketiga di jam 5 sore, dan jam 4 ibadah online anak-anak sekolah minggu. Puji Tuhan, itu ya pengumuman. Ada tambahan dari Bapak Gembala. Diusahakan saudara ikutin puasa ya. Puasa kan saudara bisa pilih. Kita jadi setiap selesai perjamuan Senin, Selasa, Rabu kita pasti puasa. Jadi puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari ini kita masih bisa pilih. Puasa Adam hanya saudara makan buah aja terus atau sayur selama 3 hari. Boleh minum. Puasa Daud saudara tidak makan apa-apa tapi saudara minum, boleh minum kalau selama 3 hari. Terus puasa Daniel itu saudara hanya tidak boleh makan daging saja sama ikan. Saudara boleh makan yang lain, asal jangan daun-daun boleh, asal jangan daun binti. Ya, itu saja. Jadi maksud saya untuk menjelaskan supaya saudara diambil ya. Nah, di dalam puasa itu ngapain kita? Saudara boleh beraktivitas, tetapi ada aktivitas rohani. Pokok doa, saudara tolong doakan yang ambil di grup GPDI. Itu adalah pokok-pokok doa di situ yang setiap hari di-share juga. Ya, pokok doa kegiatan gereja, pokok doa pembelian ruko, pemerintah kita doakan. Ya, dan pergumulan-pergumulan jemaat, jadi kita saling berdoa. Oke, itu isi di dalam puasa itu yang akan kita lakukan. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bersama jemaat-Mu sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Doa kami ya Tuhan bagi jemaat-Mu, kembali mereka akan melakukan aktivitas masing-masing, baik aktivitas pendidikan anak-anak, aktivitas ya Tuhan pekerjaan mereka masing-masing Tuhan, baik di kantor, di toko, atau apapun bentuk pekerjaan-pekerjaan umat-umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, urapi mereka untuk beraktivitas ya Tuhan, sehingga mereka bekerja dalam pengurapan-pengurapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bungkus semua jemaat Tuhan dari orang tua sampai anak-anak dengan darah-Mu Tuhan Yesus,
sehingga dimanapun mereka berada, di dalam rumah, di luar rumah, mereka tetap dalam pemeliharaan perlindungan-Mu. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, para dokter-dokter Tuhan yang menangani para pasien-pasien. Tuhan berkati mereka sehingga semua Tuhan bekerja dengan baik, sehingga negara kami ini terus berjalan dalam kendali Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami mau pulang, Tuhan kami mohon berkat-berkat-Mu menjadi bagian kami. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang jadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Mohon berkati kami dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, otoritas rohani menjadi bagian kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian itu.